hukumnya itu haram itu. Orang kau Makanya mempertahankan kan belum iman. ini coba lu cek lah. Belum pernah ada terjadi kasus pelaporan penistaan agama itu ranahnya itu dalam dialog, belum pernah. Memang nggak bisa. Siapa bilang nggak bisa? Sebenarnya begini itu contoh. Ustadz Jin Kafir itu siapa? Ustadz Somad. Dia berkata saya hanya berbicara di depan jamaah. Oke. Mano Arfa dia juga hanya bicara di gereja. Tapi dia ditangkap. Bedanya di situ, Kores. Mano Arfa. Iya. Coba gua cek dulu Mano Arfa. Ya, waktu dia kesaksian di Yusuf Manabulu dan baca Kasus itu di Mano Arfa. ya. Dia katanya dia berkesaksian di gereja, rupanya ada orang masuk mengintel-nginteli didengarnya apa yang dia ucapkan di dalam gereja. Oh, Rusli itu Mano Arfa. nggak nyambung dong, lah. Yang gua bilang belum pernah ada dalam ranah dialog, dalam ranah debat. Itu Kan jadi aku kasus. bilang, betul nggak ada. Maksudku, kayak Ustadz Somad kan nggak bisa dipenjara karena dia dalam ranah di dalam masjid. Paham nggak? Mano Nah, Arfa beda di dalam itu gereja. monolog. Kalau monolog riskan. Iya, buktinya Ustadz Somad kan nggak kena. Karena Itu dia monolog. iya, dia nggak kena karena dia di depan jamaahnya. Paham nggak kau? Tertutup ibaratnya. Enggak, tapi ini apa namanya? Ustadz Yahya Waloni itu kena. Bukannya ya Waloni. Yahya Waloni kan dalam jamaah juga itu, bukan ke Kristen. Kena itu. Aku bukan bilang ya Waloni. Yang ku Iya, bilang tapi kan sama gitu. Case-nya kan sama. oh, kalau itu lebih kepada unsur barternya. Kenapa aku bilang unsur barternya? Kalau KC ditangkap, ya Waloni tidak ditangkap, itu kan tidak ada ketidakadilan namanya. Kalau dibarter dengan Ustadz Somad terlalu besar, anginnya nanti kencang. Maka dibarterlah dengan si mu'alaf ini. Mu'alaf itu kan minoritas di Islam. Dia dicap mu'alaf kenapa? Karena dia bukan Islam dari lahir. Beda, makanya aku kasih lihat mu'alaf ini. Iya, malah justru ini ya, apa kalau gua lihat itu status murtadin itu sangat vital dalam kekristenan. Artis Ya. semua jadinya. Ya, Ya kan ya? betul. Sama dengan di Cakep. Islam, mu'alaf itu juga banyak jadi artis. Biasa itu karena mereka ya, oh ini loh agamaku dulu begini, agamaku dulu begini. Biasa itu Kores. Cuman jangan ada pendebat melaporkan pendebat. Goblok, lawak. Tapi apa yang dibilang Ustadz Abdul Somad Wes, benar ada gitu. udah datang si PE. Udah kau lunasi sama si Uma itu. Udah lama itu 10 tahun yang lalu. Oke. Bang Rudi, benar itu di dalam salib itu ada jin kafir, ada ayatnya itu. Di mana? Oke, kawan-kawan. Ini saya mau tanya Rudi dulu, kok Rudi sampai ngomong saya ini ojol katanya. Itu dari mana informasinya? Ya, dari si Julius sama si Iya, Ali Musa. Gurundang macem-macem aja mereka ini. Apalagi Bang Rudi ini gurunda. Biasalah dunia maya, dunia entertain, si Julius yang memulai semuanya. Apa mau ku bilang? Ayo cepatlah. Mana kita diskusi lah. Mau saya tunjukkan di Ya, dalam sama. salib ada jin kafir. Nah, buatkan. Di salib yang mana? Salib yang ada Suara saya nggak Yesus. kedengaran ya? Kedengaran. Ada gurunda, lanjut. Saya cuma nyeletuk aja. Lanjut, silakan. Iya. Jadi nggak ada itu, Saudara Rudi. Nggak ada itu saya jadi pinjaman online apa, nggak ada itu cerita. Macem-macem lah, wajar lah gurunda. Aneh-aneh aja. Kan dia bilang, aku meminta bantuan sama Zulkifli, ya kan? Kalau itu iya. Tapi Kami enggak saling membantu. dikasihnya pinjaman katanya. Pinjaman, ya. Enggak, Pinjam maksudnya Rudi juga kalau mau pinjam aku kasih juga kalau ada uangku kan gitu. enggak mau aku. Aku minta, enggak mau aku minjam. Kalau minjam itu tetap berutang. Nggak Iya, enak. jadi bukan ojol. Ojol itu minjamin terus bunga, enggak lah, teman-teman. Mana? Ojolnya kan minjam online. Mana ada istilah berbunga? Bisa berbunga, bisa enggak, tapi online. Yang dalam pemikiran saya itu seakan-akan saudara itu mengatakan saya itu pinjamin duit untuk berbunga gitu. Enggak lah. Kalau ojol itu artinya pinjaman online. Online itu artinya tidak perlu kita datang ke situ. Mau berbunga enggak berbunga enggak ada urusan. Enggak ada lah itu ya. Itu cuma lawak-lawak aja itu. Dibilang ojol pinjaman online. Tapi pahit. Kenapa harus dibongkar-bongkar orang itu?
dirimu tukang pinjam-pinjam uang karena mau mencaplok donasimu. AMC itu licik, hati-hati kalian. Oh, enggak lah. Enggak Tahu sampai lu. situ. Rudi, Sekarang ku tanya dulu kau, fokus Zuma. aja debat lah. Kenapa? Kenapa udah, orang yuk, harus yuk. membilangkan Iya, kau tukang pinjam uang? Kan lawak. Tujuannya Enggak, apa? teman-teman, saya pun demikian. Kalau saya ada butuh, saya tidak ada duit, saya pinjam ke teman juga kan. Nah, berarti Biasanya kalian memang itu. tukang pinjam-pinjam uang. Kalau kami tidak. Kalau ada yang Ya, nggak kawan, ku masalah. tolong, ku kirim. Ya berarti nggak salah kan kau tukang pinjam-pinjam uang. Iya, maksudnya gini loh, Saudara Rudi. Kalau teman saya lagi butuh, ada juga yang kita kasih tanpa mereka pinjam. Yang dimaksud di sini dalam skala besar, mereka butuh besar, kemudian sangat mendesak. Ya kami saling membantu gitu. Daripada mereka ke bank berbunga, yang penting sesama muslim saling meminjam. 500.000 siapa lah besarnya itu sampai si PA harus minjam sama kau. Kasih aja sama PA itu. Mana ada saya pinjam 500.000. Itulah aku bilang. Kau yang bilang kemarin. Udah siap, Burunda. Iya, Udah. Nggak Oke, usah ayo. dibahas Apa ini. judulnya ini? Moderator, silakan. Mau aja dikibulin rupanya. Ya berarti kau pembohong. Kapolres mau moderator, Kapolres. Itu aja. Judul kita apa? Halo. Silakan sepakati dulu sama Burunda. Apa Zuma judul kita? Tadi yang diajukan sama moderator siapa sih tadi yang ini yang jadi asal usul agama Islam dan Kristen kalau nggak salah. Ya, Itu kan? Oke. Ya, itu penting untuk dibahas. Ini Kristen Tapi- dari mana, Islam dari mana. Tapi bentar ini ada Bang Julius mau klarifikasi kan? Nggak usah suruh klarifikasi itu biar aja situ tuh. Banyak kali gak cakapnya itu. Cari panggung itu. Udahlah kita debat. Kau nggak nipu nggak bisa makan nggak ular ya. Memang kau nipu aja. Kau Ya. ngaku pengusaha. Cari duit. Kau tolong Ya. Ali Musa itu. Oi, Kau tolong Kau- Sinandar tuh. Yusuf PE lagi. apa hubungan sekarang tolong nggak tolong kami nggak kayak kamu. Kok kami nggak kayak kamu? Kok nggak mau? gempor-gempor. Sudah, Oh, sudah. jangan nipu Debat. lah, Rud. Nggak usah Lah, dokter akal kapan itu. kau mau tobat? Kamu Hello. rumah anak terong, rumah pribadi, ya. Kau Hello. buat kegiatan WIJK, kau bilang lagi penginjilan. Kau banyak kali bohongnya. Orang Kristen bisa lah kau bohongi. Selo, selo. Untung sebagian sudah tobat, udah sadar bahwa kamu Selo. kerjanya nipu. Dokter Akal. Intinya Apalagi kalian sudah walaupun. membuka si Kapan Zulkifli kau jadi tukang ular? pinjam-pinjam uang. Ya, kapan kita ngomong seperti itu? Ya, semua kan orang juga dia- lihat. Dia itu kan kucuplik. Ucapan Beda kalian loh, cuplik. Saya dalam hal ini minjam ke teman minjam ke saya itu biasa itu, Ruth. Biasa. Tetapi Hmm, jangan diungkap-ungkapkan ke publik. Siapa yang ngungkap ke publik sekarang masalahnya? Ya awak kau lagu. lah, kau siapkan ruang. Ali Musa Loh. ngomong. Loh, aku kapan siapkan ruang untuk dia ngomong begitu? Dia yang ngomong kalau Bang Juma baik. Bukan Bukan aku yang Bang suruh Juma. ngomong. Masalahnya bukan Aku juga intinya hadir bukan waktu Bang Juma itu. baik. Ya, Hadir Tapi juga dia- pada saat dia mau beli rumah, duitnya nggak ada, aku pinjamin. Terus kok Nah. jadinya saya ojol gitu. Ya kan online kalian bertransaksinya Iya, online tapi- pinjaman ya, itu. Ya Anda memahaminya justru ini adalah perbuatan yang baik, membantu sahabat Ya yang ingin sudah punya kalau rumah. baik berarti gak salah aku kan. Ya, aku beda bilang sama si Rudi, penting teman ojol. Kristen. Caramu Ya. menarasikan gitu loh, caramu Ya. menarasikan. Ayo diskusi. Apa ini mak kalau Kalau udah si datang, Rudi ini, kalau sudah Nah, datang kalau si dokter Rudi ini, Akal. temannya Bahaya. susah. Aku bilang kamu pun Susah kalau mau pinjam duit dimatiin. sama aku pinjam kan. Oke, Iya. oke Zul. Tapi Beda sama si si dokter Lalu Akal ini. ini diamkan dulu ini. Enggak, Bu Kami Uti, mau berdebat, yang nanti lain, kita. kalau belum ditolong. Bu Uti sampai nggak ada Dokter berarti Akal. berdebat online. Nanti kita Memalukan berdebat kamu, berdua. Dokter Akal. Tolong di Ya, mute masih berani gimana? kau. Awal lagu. Ayo Biasa kita diskusi ketakutan. loh. Banyak kali Halo, cerita. ini takut atau gimana ini? Kok kalian pancing ini dokter Akal ini ada di sini? Enggak, biar kau enggak jangan menipu terus. Ayo. Ya, Ayo. silakan. Ya. Berdebatlah sebanyak Ya. mungkin selagi masih bisa debat. Siap. Oke, Tidak. dokter Akal. Di mute Tidak dulu perlu dong. lipat-lipat. Admin, mohon di mute itu dokter Akal. Kita sportif aja. Oke lah. Kasih dia. Ya, tahu malu Nanti lah nggak bisa debat dikit. lagi dia. Siap, tahu Ya, malu. lidahnya bentar lagi udah nggak bisa debat kok. Kasih dulu. Ya, tahu malu dikit kenapa sih? Oke, Oke, silakan. Tadi temanya asal usul agama Islam dan Kristen ya. Siap. Kasih timer. Temer sudah siap tuh. Sudah siap.
Oke, nanti yang duluan ini ya. Siapa nih? Gurunda ya. Bang Alip, mikrofonnya benerin Bang Alip. Pelan ya. Halo, halo. Udah jelas? Ya, yang ini. Halo. Coba tes. Ya, bagus. Ya, siap. Oke, baik, kita akan mulai ya. Nanti opening statement duluan di pihak Muslim ya. Gantian dong. Iya, Ya, bentar, boleh, kita mulai. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ikhwan Fillah semua, saudara muslimku juga selamat sore untuk dari pihak Kristenan, terkhusus narasumber di sini, sang debater yaitu Bang Rudi Yohanes ya. Kali ini kita akan berdiskusi yang ketemu lawan yang sudah tidak asing lagi, yaitu gurunda kita, Gurunda Zuma ya, Zulkifli M. Abbas. Ya, untuk tema kali ini kita akan membahas asal usul Islam dan Kristen atau asal usul agama Islam dan Kristen. Ya, untuk mempersingkat waktu karena tadi juga kita sudah tahu cek sound semua sudah normal dan baik, kondisi juga semua udah tertib. Opening statement dan nanti akan berjalan selama 5 menit. Berikut juga nanti ke depan ya, selama sekian putaran nanti kita lihat akan diawali oleh Gurunda Zuma ya. Baik, akan kita mulai saja langsung kepada Gurunda. Tafadol 5 menit untuk opening statement. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keselamatan atas kita semua, sahabat-sahabat. Hari ini kita berdialog dengan salah satu debater Kristen, Saudara Rudi Yohanes, membahas tentang asal-usul Islam dan juga Kristen. Al-Quran menyatakan terkait dengan dinul Islam, yang mana ajaran Islam ini sesungguhnya itu sudah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Al-Quran menerangkan di dalam surah Yusuf ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nusyrika billah min syai'. Dzalika min fadlillah alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Dan aku mengikuti ajaran nenek moyangku Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun ya dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi data ini menjelaskan para nabi terdahulu itu mengajarkan satu konsep ajaran yang sama, yaitu tauhid. Mengajarkan kemudian dan mewasiatkan kemudian kepada anak keturunannya agar menyembah hanya kepada Allah. Di dalam surah Asy-Syura ayat 13 dikatakan, "Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din." Jadi nabi-nabi ini kemudian diajarkan untuk tidak berpecah belah di dalam pengajaran. Jadi mereka mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Hanya mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya satu. Mereka adalah orang-orang pilihan yang kemudian mengajarkan tauhid, memberi petunjuk kepada agama Allah, yaitu dinul Islam. Karena itulah kemudian Al-Quran menyatakan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, ya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Jadi kesempurnaan daripada ajaran para nabi itu kemudian Allah tekankan, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan aku ridha Islam sebagai ajaran agamamu. Nah, ini yang kemudian ingin kita sajikan pada sore hari ini, bahwa ajaran Islam itu asal-usulnya berasal daripada Allah, dan Islam ini sudah diajarkan kepada para nabi terdahulu, bukan hanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekira demikian. Oh, pakai timer ya? Ya, ada timernya itu. Oke, saya lanjut.
Jadi agama Islam ini itu bukan baru datang ketika Rasulullah Muhammad SAW itu ada. Islam itu sudah ada, hanya saja pondasinya ajaran tauhid dan kemudian syariatnya pada setiap nabi itu berbeda. Karena kemampuan manusia pada zamannya itu tidak bisa disamakan dengan kemampuan manusia dalam hal ini Islam, yang mana semua syariat yang diajarkan kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sudah bisa diterapkan pada masa itu dan sekarang. Makanya Al-Quran mengatakan, hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Abraham, padahal Taurat dan Injil tidak diwahyukan melainkan sesudah Abraham, apakah kamu tidak berpikir? Nah, jadi Islam kemudian Yahudi bantah-bantahan tentang Abraham, padahal Abraham itu hanya diamanatkan menyembah kepada Allah saja, dan kemudian diamanatkan untuk menjalankan ketaatan kepada hukum-hukum yang datang kepada dirinya. Nah, makanya di dalam surah An-Nisa ayat 163 diterangkan, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh, kepada nabi-nabi yang kemudian, dan kami telah memberi wahyu pada Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak keturunannya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami berikan mereka kitab pada Daud. Ya, saya kira begitu sebagai pembuka dari saya. Semoga hari ini kita bisa berdialog dengan betul-betul fokus kepada tema asal-usul agama. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, kalau ditanya saya tentang kekristenan, saya tetap berpatokan sebelumnya terima kasih ya atas hadirnya semuanya. Kita sehat-sehat selalu di bawah lindungan langit dan bumi, di bawah lindungan Tuhan masing-masing. Ya, nah, saya akan menguraikan bagaimana sih asal-usul kekristenan. Kristen itu adalah pilihan orang-orang yang mengikut Yesus Kristus, ya. Maka dikatakanlah dia Kristen, ya. Kalau dikatakan secara tertulis di dalam kitab suci, memang itu kami akui dimulai dengan Kisah Para Rasul 11 ya. Yang ayat 26 itu dikatakan bahwa jemaat itu mula-mula di Antioquia ya, dan itu disebut Kristen untuk pertama sekalinya ya. Kalau Kristennya kami katakan ya pada saat itu. Tetapi kalau dikatakan kapan manusia mulai mengikuti firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Karena Yesus kan adalah firman yang menjadi manusia. Itu dimulai orang sejak zaman penciptaan Adam dan Hawa ya. Jadi disitulah orang mulai mengikut firman itu. Tetapi memang tidak dinamakan Kristen. Karena Kristen belum lahir dan belum ada. Ya. Kalau ditanyakan lagi, apakah Yesus yang membawa agama Kristen? Kami akan berbicara secara jujur. Bahwa Tuhan Yesus itu tidak datang membawa agama. Sebab kalau Yesus datang membawa agama, sudah pasti ajaran pertama Yesus itu adalah kebencian, ya pasti itu. Karena bagi orang Kristen itu adalah yang menyembah Tuhannya orang Kristen atau Yesus Kristus itu adalah orang yang menyembah Tuhan. Di luar Kristen adalah penyembah hantu atau berhala, ya. Dan Yesus tidak menginginkan itu kawan, karena dia datang membawa kasih. Andai kata itu kami sebutkan, bayangkan betapa ngerinya perasaan kawan-kawan kami Muslim. Wah, kok orang Kristen mengaku mereka penyembah Tuhan, kami penyembah hantu, misalnya begitu, ya. Maka tidak ada sedikit pun di dalam hati kami mengatakan orang Muslim kafir, ya. Kenapa tidak ada? Karena Yesus datang pun tidak membawa agama. Tapi kalau Yesus datang membawa agama, maka orang Muslim bagi kami adalah kafir. Ya, terpujilah Tuhan Yesus bahwa Dia memang datang membawa kasih. Nah, kemudian apa yang mendasari saya bahwa saya ini harus memilih Kristen? Dasar pertama adalah yang di 2 Korintus 12 ayat 2 itu ya, bahwa seorang Kristen sudah ada yang masuk ke dalam sorga. Ya, terserah kalian mau percaya atau tidak percaya, mau menolak atau menerima, itu enggak urusanku, ya kan? Urusanku karena aku sudah mengimani Bible itu, maka apapun isinya aku percaya, ya.
Dan karena aku sudah memilih Kristen dan tertulis di 2 Korintus 12 ayat 2 bahwa Kristen sudah ada wakilnya di sorga. Ya. Maka Yesus apakah mengenal orang Kristen ini? Ya. Kenapa dia mengenal? Karena di sekarang Yesus kan di sorga. Tentu Yesus tahu siapa yang ada di sorga ya. Dan ya itulah yang bisa saya katakan mengenai kekristenan itu. Kemudian dari Antioquia itu berkembanglah kekristenan ini sampai kalau kata orang ke Rom, Katolik Rom berdiri, kemudian ini dan itu dan ini dan itu. Tetapi saya tidak mau bercerita itu karena itu di luar daripada Bible. Saya hanya bercerita yang ada di dalam Bible itu saja. Ya, itu yang bisa saya jelaskan. Ya, sekian dan terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih opening statement dari kedua belah pihak sudah selesai ya. Berikutnya sesi atau rundown acara ini seperti biasa adalah 30 menit ya, bertanya dan menjawab ya. Seperti biasa ya, Lairudi ya. Ya. Lairudi bertanya sama Gurunda, nanti Gurunda menjawab, berikut juga sebaliknya 30 menit, Gurunda bertanya, Lairudi menjawab. Ya. Setelah itu nanti opening statement masing-masing 7 menit. Oke, untuk opening sudah tadi. Closing. Nanti jangan banyak-banyak. Oh ya, nanti diatur kalau gitu. Aja. Siap. Oke, untuk sesi pertama siapa yang bertanya duluan? Zuma. Karena biasanya aku masuk sini aku yang pertama. Silakan. Baik, apa Gurunda tidak keberatan bertanya duluan? Silakan. Karena tadi saya mau mulai, biar beliau yang bertanya dulu. Oke, baik. Akhirnya apa boleh buat? Silakan Lairudianus untuk bertanya duluan. Kita selama 30 menit dan langsung dijawab. Berarti nanti aku penutupannya terakhir ya. Kan dia duluan. Dia duluan baru aku. Harusnya dia duluan baru aku. Kan gitu urusannya. Gimana? Semuanya aman terkendali. Ya, Mas, ini sesi tanya jawab. Ya. Silakan. Terima kasih. Timer ya, oke. Tadi Zuma mengatakan bahwa agama Islam itu sudah ada sejak pada zaman para nabi-nabi sebelum Muhammad ya. Ya, tolong dipertegas lagi tepatnya pada zaman Nabi apa? Silakan. Iya. Baik. Jadi Islam itu adalah agama yang kemudian menerima aturan Tuhan, kemudian menyembah hanya kepada satu Tuhan. Itu Islam. Nah, ketika Anda mengatakan itu sejak dari mana dikatakan Islam itu ada? Kalau kita melihat dari perspektif apa yang dikatakan Islam, yang kemudian hukum-hukumnya ketika kita taati maka kita menjadi Muslim, maka Muslim ini ya pengajaran untuk perintah untuk taat kepada perintah Tuhan ini itu sudah ada sejak Adam. Karena perintah Allah kepada Adam untuk taat kepada perintah Tuhan. Ketaatan kepada perintah Tuhan mendudukkan manusia itu duduk sebagai Muslim, orang yang berserah diri kepada aturan Tuhan yang diberikan kepada dirinya. Ya. Jadi diterangkan di dalam Islam, agama Islam dalam Al-Quran bahwa Adam itu kemudian diperintahkan oleh Allah dengan beberapa perintah kepadanya. Ya. Di antaranya adalah mentaati apa yang kemudian datang agar dia tidak mendekati pohon buah ilmu, buah khuldi. Itu perintahnya. Makanya ketika dia diajarkan oleh Allah untuk kemudian memberikan penamaan kepada makhluk selain dirinya, dia lakukan itu, dia ikuti itu. Dia katakan sebutkan apa daripada nama dari benda ini. Lalu kemudian Adam alaihissalam mengikuti perintah itu. Dia tidak membantah. Oleh karena itulah dia sudah mempraktikkan menjadi seorang Islam yang kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ketika didatangkan kepadanya perintah untuk taat, menyembah hanya kepada Allah, dia menyembah hanya kepada Allah, lalu kemudian dia tidak pernah menduakan apapun selain daripada Allah. Ini yang perlu saya katakan bahwa Adam alaihissalam itu sudah mempraktekkan ajaran sebagai seorang Muslim karena dia kemudian berserah diri kepada perintah Tuhan. Siap. Oke, gitu aja. Ya,
Oke. Pertanyaan saya berikutnya. Yahudi dan Nasrani itu menurut si Zulkifli apa? Apakah itu hanya suku, ataukah itu agama, ataukah itu kepercayaan, ataukah itu termasuk dari apa tadi kau bilang bahasa Arab? Din. Silakan. Ya, Dinul. Jadi Yahudi itu adalah kemudian orang yang memiliki kedudukan sebagai keturunan Yakub. Lalu kemudian padanya diberikan sebuah kitab, diutus kepada mereka nabi-nabi. Lalu kemudian pada diri mereka itu ada hukum-hukum, ada aturan-aturan. Sehingga mereka dikatakan di dalam Al-Quran Yahudi dan Nasara. Mereka adalah golongan yang diberi nabi, golongan yang diberi kitab suci. Golongan di mana Tuhan memperkenalkan diri kepada manusia, yaitu kepada Yahudi dan Nasara. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah menyatakan diri kepada Bani Israel. Allah menyatakan diri kepada Abraham, kepada Musa, kepada Isa. Lalu orang-orang yang mengikutinya disebut Yahudi, orang-orang yang mengikuti Isa disebut Nasara. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Sudah. Jadi, ini kok jadi macet-macet ya? Punya siapa nih? Ya, aku lanjutkan. Ya. Jadi, Zulkifli sudah mendefinisikan tadi bahwa Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Kemudian Yahudi itu adalah keturunan Yakub dan dikirim Nabi dan juga kitab suci. Baru Nasrani juga seperti itu dikirim Nabi dan kitab suci. Nah, yang saya mau tanyakan, menurut si Zulkifli, apakah Islam juga seperti Yahudi dan Nasrani pada zaman Nabi-Nabi itu? Silakan. Iya. Jadi ketika kemudian orang-orang Yahudi itu dan Nasara ini didatangkan kepada mereka Nabi dan Rasul, ya, di dalam pemahaman kami umat Islam, bangsa Arab itu masih dikenal dengan sebutan orang jahiliyah. Kenapa? Pada mereka tidak dinyatakan di dalam Al-Quran adanya pengutusan terhadap diri mereka, suku-suku mereka itu Nabi dan Rasul. Tidak ada diberikan kepada mereka itu kitab. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quran. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 120 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, walan tarda'an ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasara tidak rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti ajaran mereka. Artinya bahwa sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu datang mengajarkan kemudian fondasi Islam kepada bangsa Arab, belum ada agama di sana, belum ada nabi, belum ada rasul yang dikhususkan memang untuk mereka, lalu kemudian diterangkan di dalam Al-Quran. Silakan. Oke. Dari pernyataan si Zulkifli, artinya kau pembual, pembohong, semuanya pengibul. Kenapa aku bisa mengatakan demikian? Kau bilang sejak Adam sudah ada Islam. Kemudian ada datang Yahudi, ada datang Nasrani, diberi kitab-kitab. Setelah itu kau bilang Islam belum diberi kitab. Kemudian kau menghubungkan dengan Arab. Di Arab belum agama. Sebenarnya Islam itu agama Arab atau agama Nabi? Karena kau bilang sejak Adam sudah ada Islam. Kalau sejak Adam sudah ada Islam, maka sudah jelas pada zaman Adam itu sudah ada kitab. Kitabnya apa? Ya kita tahu kitab suci Al-Quran itu kitab umat Islam. Adam belum pernah memegang kitab Al-Quran. Bahkan kau bilang Yahudi Nasrani diberikan nabi dan kitab. Dan mereka tidak juga beragama Islam. Lawak-lawak. Kalau memang nabi-nabi itu Islam, Musa pun harusnya Islam. Maka pengikut Musa harusnya Islam. Jangan mengarang bebas, jangan kau karang-karang, akui saja bahwa Islam itu ada sejak zaman Nabi Muhammad. Selesai. Ini kau karang-karang zaman Nabi Adam, zaman Nabi ini. Buktinya Musa enggak Islam, Yahudi. Buktinya kitab Musa Taurat bukan Al-Quran. Nasrani lagi kau bilang, buktinya Nasrani kitab sucinya bukan Al-Quran. Kalau memang Islam sudah ada, tentu Yahudi Nasrani itu tidak bakalan ada.
Karena jelas-jelas keturunannya Ibrahim, Isa, Yakub sampai Musa. Itu turun-temurun di garis silsilahnya. Kok ujuk-ujuk tiba-tiba mereka nggak jadi Islam? Adam Islam, Ibrahim Islam. Ujuk-ujuk mereka tidak menjadi Islam. Ini sangat-sangat lucu saya pikir. Nah, pertanyaan saya mohon dijawab dengan kejujuran ya kawan-kawan yang. Kenapa Tuhan harus menurunkan agama Islam? Silakan. Iya. Jadi Islam itu diwahyukan oleh Allah dikarenakan Islam itu memiliki hukum-hukum tentang tauhid dan juga memiliki hukum-hukum tentang syariat. Jadi tentang hubungan kepada Allah, kaidah-kaidahnya jelas, hubungan kepada sesama manusia, hukum-hukumnya jelas. Islam diberikan oleh Allah untuk kemudian menjadi pedoman sebagai panduan dalam kehidupan. Makanya Al-Quran menerangkan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran diwahyukan oleh Allah untuk menjadi petunjuk, menjadi bimbingan di dalam kehidupan. Karena itulah kemudian Allah menerangkan di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52 bahwa kebenaran Al-Quran itu diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai kitab yang kemudian menjadi petunjuk sebagai pembimbing kepada seluruh umat manusia. Ini yang dipahami oleh kami sebagai seorang muslim, bahwa kebenaran Al-Quran Karim tidak kemudian dijadikan sebagai satu hal yang sia-sia diwahyukan oleh Allah. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab. Maka Allah kemudian mengatakan bahwa di dalam ayat ini ya Al-Qur'an diwahyukan untuk menjadi pembimbing kepada seluruh umat manusia. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Al-Qur'an diwahyukan oleh Allah melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pelengkap semua ajaran-ajaran para nabi yang kemudian membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, yang Anda katakan tadi, kenapa dikatakan bahwa Adam itu sudah Islam? Lalu kemudian kau katakan kenapa orang Quraisy tidak melakukan ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran agama Islam? Karena pada masa itu tidak ada kewajiban bagi Adam untuk mengajarkan kepada keturunannya, kepada anak-anaknya, untuk mentaati Allah dalam perspektif apa yang kami imani. Layaknya Nabi Muhammad SAW, layaknya Nabi Musa, layaknya Nabi Isa, mereka diberi syariat untuk mereka ajarkan kepada kaumnya masing-masing. Musa, kaumnya menjadi seorang praktisi Yudaism karena ada diperintahkan untuk mengajarkan itu kepada kaumnya. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam diperintahkan untuk mengajarkan tentang apa yang datang kepadanya, hikmat Injil untuk kaumnya. Tidak diajarkan untuk kepada seluruh umat manusia. Sehingga tidak ada satupun nabi yang diutus kepada Bani Quraisy selain daripada sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengajarkan kemudian keislaman. Agar Anda pahami dengan baik. Terima kasih. Oke, kau semakin mempertegas bahwa Islam itu tidak pernah ada sebelum datangnya Nabi Muhammad. Kalau orang lain kau bohong-bohongi bisa, aku jangan. Ya, kali kau membilang, saya bertanya, kenapa Tuhan harus menurunkan agama Islam? Kau bilang karena tauhid gini-gini. Loh, dari sejak Adam sudah diajarkan tauhid. Sekarang kau bilang Al-Quran. Urusannya apa Al-Quran sama Adam? Mana kenal Adam Al-Quran? Mana kenal Musa Al-Quran? Kalau Musa kenal Al-Quran, maka dia tidak menerima kitab Taurat, tapi kitab Al-Quran. Pernyataanmu semakin mempertegas bahwa Islam ada zaman Nabi Muhammad. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Terima kasih ucapanmu itu semua. Ya, tauhid, syariat. Sekarang aku mau bertanya lagi. Mengapa Nabi Muhammad disuruh mengikuti agama Ibrahim yang Hanif? Atau milah Ibrahim yang Hanif? Kok tidak dibilang mengikuti Islam Ibrahim? Silakan. Ya, jadi di dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 123 memang diterangkan seperti itu.
Perintahnya kemudian untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Jadi yang perlu Anda pahami itu, Islam ini apa? Islam ini adalah ajaran yang mengajarkan ketundukan, ketaatan kepada perintah Allah. Jadi ketika ada orang yang dibawakan perintah kepadanya, lalu kemudian dia tunduk kepada perintah itu, maka dia adalah seorang muslim. Ajarannya adalah Islam. Jadi Islam itu adalah SOP. Yang melaksanakan SOP aturan ini disebut muslim. Islam itu undang-undang. Apakah pada Abraham ada undang-undang Tuhan? Ada. Pada Adam ada undang-undang Tuhan? Ada. Pada Musa ada undang-undang Tuhan? Ada. Undang-undang inilah yang saya sebutkan Islam, SOP, standar daripada yang harus dilakukan oleh manusia terhadap perintah. Yang taat kepada perintah, itulah yang disebut muslim. Nah, apakah ada pada Kristen undang-undang? Tidak ada. Tidak ada SOP Tuhan kepada Kristen. Tunggu Kristen nanti loh, jangan singgung Kristen. Ya, karena pada mereka, begitu juga agama lain selain daripada Islam, itu tidak ada undang-undang yang didatangkan dari Allah. Karena agama mereka adalah agama ardi, agama bumi, agama yang dibuat-buat. Nah, kenapa Allah memerintahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah ajaran Abraham yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Apa ajaran Abraham? Menyembah kepada pencipta langit dan bumi dan tidak menduakan dengan malaikat yang datang kepadanya, membawa kemudian mimpi kepadanya. Itu dia tidak duakan. Oh, ini kayaknya Tuhan ini karena dia datang dari langit dan seterusnya. Tidak sama sekali. Abraham tidak pernah menduakan Tuhannya yang telah mengutus dia sebagai bapak para nabi. Nah, sehingga ketika baginda Rasul Muhammad SAW diperintahkan untuk ikut kepada ajaran Abraham, artinya ajaran yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan ajaran yang baru datang ketika dia ada sebagai nabi bagi seluruh umat manusia, sebagai khatam nabiin. Tetapi ajarannya adalah melanjutkan tongkat estafet pengajaran yang diajarkan oleh para nabi-nabi. Makanya Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, aku tidak mengutus rasul sebelum engkau selain aku ajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, itulah jalan yang lurus itu." Makanya kalau saya mengatakan bahwa Abraham, dalam hal ini Nabi Ibrahim, mengajarkan ajaran Islam, ya, karena Islam itu artinya adalah ketundukan, keselamatan, damai. Kenapa orang bisa memperoleh kedamaian? Karena orang tersebut mendudukkan dirinya kepada pondasi-pondasi aturan-aturan main Tuhan. Nah, yang taat ini disebut muslim. Bukan kufur dia, bukan orang ingkar, tapi mereka muslim. Abraham muslim, Musa muslim, Isa muslim, semua yang taat kepada perintah Tuhan yang datang pada mereka disebut muslim, bukan kafir. Demikian. Oke, lagi-lagi kau makin membuktikan bahwa Islam itu nggak ada sebelum Nabi Muhammad datang. Kamu bilang Islam artinya undang-undang. Ibrahim tidak punya undang-undang. Yang punya undang-undang itu Taurat, Musa. Itulah undang-undang pertama yang ada. Dan kau mengatakan bahwa kalian harus ikut agama Ibrahim, milah Ibrahim. Memang Musa nggak ikut milah Ibrahim? Atau Musa punya ajaran sendiri? Kenapa kalian tidak ikut ajaran Musa? Dan anehnya Musa kok diturunkan kepada dia. Jadi ada kitab Taurat dan pengikutnya dinamakan Yahudi. Dan Nabi Isa diturunkan Injil dan pengikutnya dinamakan Nasrani. Lawak. Apakah Tuhan salah turunkan? Kok kan Tuhan juga yang menurunkan kitab itu semua. Kamu baca surah 22 ayatnya yang 22 ayat 40. Allah SWT mengenal keempat agama itu. Allah SWT tidak menurunkan Islam saja, Yahudi, Nasrani, Kristen, dan satu lagi yang namanya Islam. Kalau melihat surah itu, dan tafsir Ibnu Katsir juga mengatakan Allah mengenal tempat rumah ibadah itu. Dan dari 4 rumah ibadah itu disebutlah nama Allah. Tidak ada dikatakan situ Allah yang tauhid ini nggak penting, dari situ disebut di nama Allah. Dan dibilang itu agama Allah. Jadi jangan kau ngarang-ngarang. Lebih dahulu ada agama Yahudi, Nasrani, Kristen, baru Islam. Itu urutannya yang dibilang Al-Quran. Maka rumah ibadahnya dimulai dengan yang saya bilang tadi, tahu kitab-kitabnya juga sesuai yang dibilang tadi. Kemudian tadi aku bertanya,
Kenapa kalian ikut Mila Ibrahim? Kenapa harus ada agama Islam? Mila Ibrahim itu aja ikuti. Ibrahim belum punya agama saat itu. Belum ada 2 kalimat syahadat, belum ada berhaji sudah ada dalam Al-Quran ya. 2 kalimat syahadat tidak ada seperti yang kalian sebutkan sekarang. Belum ada di situ bayar zakat, belum ada di situ puasa atau segala macamnya. Nek haji memang Ibrahim yang mengusulkan. Anehnya, apakah kenapa nggak ikut agama Ibrahim? Harusnya kalau ikut agama Ibrahim kalian bersyahadat atas nama Ibrahim. Kalian sekarang ikut agama Muhammad, Nabi Muhammad. Maka kalian bersyahadat atas nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh ikut atas nama Nabi Ibrahim. Maka Nabi Muhammad harus bersyahadat atas nama Ibrahim. Dan tidak boleh ada agama baru karena sudah dijelaskan ikutlah agama Ibrahim. Maka kalian pun harus ikut bersyahadatlah atas nama Ibrahim. Jadi kalau kamu bilang, oh sudah zaman Adam, sudah ada agama Islam. Bohong. Kau mengungkapkan sendiri kebohongan itu, bukan kami. Dengan kriteria-kriteria yang kau bilangkan. Kau mengatakan undang-undang Islam itu artinya undang-undang. Mana ada zaman Ibrahim undang-undang? Semua nabi mengajarkan tauhid. Untuk apa lagi ada Islam? Nabi mana yang tidak mengajarkan tauhid? Seolah-olah Islam ini ajaran baru. Tidak ada ajaran baru di situ mengenai ketauhidan. Ya, sekarang saya bertanya lagi yang 9. Wah, ini pertanyaannya unik-unik. 5 rukun Islam itu dari mana sumbernya? Apakah difirmankan Allah? Silakan dijawab. Iya. Jadi rukun Islam itu jelas ya. Adalah perintah. Kalau dia adalah perintah, berarti datanya, dalilnya itu pasti ada di dalam Al-Quran. Sudah pasti. Beriman kepada Allah, jelas itu adalah perintah Allah. Beriman kepada malaikat, artinya kami umat Islam itu diperintahkan untuk percaya akan adanya malaikat. Itu sudah pasti itu. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu, aminu billah, wa rasuli, wal kitabi, ya, dan seterusnya. Itu adalah perintah. Kami diperintahkan untuk beriman. Beriman kepada malaikat. Anda boleh baca di dalam kitab, dalam Al-Quran surah An-Nisa ya, di ayat 136. Itu udah jelas sekali itu. Bahwa kami diperintahkan beriman kepada Allah. Nabi-nabi terdahulu juga diperintahkan beriman hanya kepada Allah. Maka Al-Quran menguraikan kepada kami, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi perintahnya kemudian kepada seluruh nabi adalah menyembah hanya kepada Allah. Ketaatan kepada perintah inilah yang kemudian disebut Muslim. Perintah inilah yang disebut SOP. SOP inilah yang saya katakan Islam. Karena Islam itu berasal dari kata aslama yaslimu islaman, berarti tunduk, patuh, apalagi selamat, kemudian berserah dirilah itu kepada perintahnya, tunduk kepada perintahnya, patuh kepada perintahnya, membuat mengkondisikan manusia yang melaksanakan itu disebut Muslim. Islam itu sendiri adalah tunduk patuh. Nah, apakah Abraham tunduk patuh kepada perintah Tuhannya? Yes, dia Islam. Apakah dia ingkar terhadap perintah Tuhannya? Tidak. Berarti dia Muslim. Berarti ajarannya menyembahnya kepada Allah. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi rukun Islam itu jelas ada di dalam kitab suci kami, ada di dalam Al-Quranul Karim. Tidak mengada-ngada. Kami tidak beriman kepada sesuatu kalau tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Ya, ada anjuran dalam Al-Quran, barulah kami imani. Kalau tidak ada dalam anjuran dalam kitab suci kami tidak lakukan. Itulah yang disebut Muslim. Dan Muslim itu pondasinya adalah Islam. Islam itu adalah kaidah-kaidah hukum-hukumnya. Melaksanakan kaidah hukum itulah disebut Muslim. Ingkar terhadap hukum-hukum itu disebut kafir, kufur. Ya, jadi kalau Anda bertanya apakah ada? Ada. Dalam Al-Quran sudah jelas itu dikatakan. Ya. Silakan. Oke. Saya nggak ngerti. Saya tanya mengenai 5 rukun Islam, kau sebutkan 6 rukun iman. Beriman kepada para nabi, ya.
Nanti diulang lagi jawabanmu. Ya, rumah rukun Islam, kami juga beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi. Mana ada 5 rukun Islam beriman kepada malaikat, beriman kepada semua nabi? Nggak ada itu. Ya. Kau bilang lagi 5 rukun Islam itu tertuang di dalam Al-Quran. Artinya tidak tertuang di dalam Taurat. Tidak tertuang di dalam Injil. Kan jadi lawak-lawak kau ni Zulkifli. Kau bilang mereka Islam. Jadi entah siapa yang salah. Di Taurat tidak ada. Di Injil tidak ada. Tapi bisa-bisanya mereka kau bilang Islam. Kan lawak. Semakin mempertegas kau tidak paham kapan Islam itu ada. Hanya kau berpikir Islam itu sejak Nabi Adam. Hei, tidak. Islam itu ada sejak Nabi Muhammad. Oke, pertanyaan saya berikut. Kalau kau mengakui Islam itu ada sejak zaman dulu kala maksud kau ya. Saya mau tanya, Nabi Muhammad sejak kapan memeluk agama Islam? Silakan. Cek. Ya, normal Gurunda langsung, gas. Iya. Jadi gini, yang saya jelaskan kepada Anda itu tadi, itu rukun iman. Ya, tertera di dalam surah An-Nisa yang saya terangkan tadi, kemudian ada dalam surah Al-Baqarah. Nah, kalau berbicara mengenai rukun iman, itu lain lagi. Rukun iman itu yang saya katakan bersyahadat itu pengikraran, mengikrar, mengimani, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah kemudian Adam pernah bertuhan kepada selain daripada Allah? Tidak. Apakah Abraham pernah bertuhan selain kepada Allah setelah dia datang kepadanya wahyu? Tidak. Apakah kemudian Musa? Tidak, semuanya tidak. Bahkan Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel pun menyembah hanya kepada Allah. Jadi pondasi daripada Islam itu 2 kalimat syahadat. Meyakini, ini datangnya di Islam, syahadatain, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, lalu kemudian meyakini baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai utusan Allah, sebagai penutup para nabi. Maka Muhammadan aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Nah, kemudian ketika Anda berbicara mengatakan di mana nabi-nabi itu kemudian bersyahadat. Bersyahadat ini artinya mereka mengimani bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, adalah Rasulullah. Anda boleh baca di Ali Imran ayat ayat 81. Ya. Ada yang bisa memunculkan? Nah, di Ali Imran ayat 81 itu jelas dikatakan bahwa para nabi diambil kesaksiannya oleh Allah untuk kemudian bersaksi bahwa akan datang seorang rasul yang mana rasul ini sebagai penutup para nabi. Nah, ini yang diterangkan. Siapa rasul itu? Dialah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berarti seluruh nabi yang diutus oleh Allah semuanya itu meyakini Allah satu-satunya Tuhan dan meyakini baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sosok rasul yang akan datang setelah mereka. Qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kami bersaksi, kami para nabi bersaksi bahwa dia adalah rasul yang akan kau utus setelah kami, dan kata Allah, aku juga bersaksi bersama dengan kamu. Allah pun bersaksi bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi. Jadi kalau Anda bertanya apakah para nabi itu bersyahadat? Yes. Mereka melakukan pengikraran bahwa akan ada datang seorang rasul yang kemudian menjadi khataman nabiyyin. Kemudian perintah salat itu terlalu banyak dalilnya di dalam Al-Qur'an. Perintah puasa juga terlalu banyak. Perintah zakat juga ada dalam Al-Quran. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, dan seterusnya. Maka perintahnya kemudian untuk melaksanakan, karena itu adalah merupakan ketetapan dan yang diwajibkan oleh Allah. Ya, tolong dijawab kapan Nabi Muhammad menjadi Islam, karena waktumu tinggal dikit lagi. Rasulullah Muhammad SAW, sorry, saya tidak mendengarkan tadi pertanyaan saudara. Ya, itu pertanyaanku. Ya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan ajaran agama Islam setelah datang wahyu kepadanya
dan perintah kemudian untuk mengajarkan kepada kaumnya, kepada seluruh umat manusia. Ketika dia berserah diri kepada perintah Allah, maka pada saat itulah dia juga menjadi seorang Islam. Ikra. Dia tidak membantah. Dia tidak membantah. Ikra. Apa yang dilakukan? Dia membacakan. Andaikan dia menolak untuk membacanya, maka dia bukan muslim. Ketika dia mengatakan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka dia menjadi seorang muslim. Dia menjadi seorang Islam. Dia mengikrarkan dirinya untuk mengikuti perintah dari Allah. Itulah Islam, itulah muslim. Oke, kasih aku 1 menit ya. Itu aja. Silakan. Oke, terima kasih. Zuma. Lagi-lagi kau mengatakan Islam itu tidak ada pada zaman Nabi Muhammad. Setelah dia mendapat ikrar, kau bilang baru dia menjadi Islam, baru dia mengajari Islam. Berarti sebelum itu apa agama Nabi Muhammad? Penyembah berhala kah? Makanya cerna kata-kata saya terlalu banyak kokotbat, pertanyaan saya tadi hampir lewat. Sejak kapan Nabi Muhammad memeluk agama Islam? Itu pertanyaan saya. Ya, kau sudah menjawab. Terima kasih Zuma. Terus, sebentar. Membenarkan. Nah, kau ambil tadi surah Ali Imran 81. Membenarkan. Musa juga datang. Musa lah yang pertama kali menurunkan ayat. Diturunkan kitab suci. Baru Zabur dikatakan membenarkan Taurat. Injil dikatakan membenarkan mungkin langsung Guru dah, waktu sudah mau habis. Silakan udah mau habis. Iya, jadi gini, Islam itu adalah pondasi. Sekarang tadi kan udah aku jelaskan, Islam itu adalah pondasi. Ketika pondasi itu datang kepada mereka, maka ketika mereka menjalankan pondasi ini, mereka menjadi seorang muslim. Jadi Islam itu sudah ada dari sejak dulu. Ketika datang pondasi Islam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, untuk kemudian mengikuti bacaan yang didatangkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, dan dia mengikuti kaidah itu, ikra, dia melakukan itu, maka dia menjadi seorang muslim. Bagaimana mungkin kemudian dia mau mengada-adakan sebuah ajaran, sementara belum datang padanya ajaran tentang Islam sejak Adam alaihissalam. Ketaatan, perintah, koridor, aturan Tuhan itu sudah ada kepada manusia. Itu, jadi Islam itu adalah koridor, perintah, aturan. Orang yang melakukan aturan itu, itulah muslim. Oke, baik. Gitu. Terima kasih. Istirahat 2 menit bisa ya. Boleh. Mungkin istirahat dulu ya, Guru. Dan juga ambil air putih dulu sama Bang Rudian. Silahkan kalau mau minum dulu, persiapkan energinya. Lai Rudi, karena pertanyaannya biasanya sangat menghujam ya. Ya, sambil menunggu dilanjutkan diskusi ini atau perdebatan ini, kita akan sampaikan dulu acara ini diselenggarakan di Zoom MDM atau Media Dakwah Muslim. Sekaligus juga disiarkan langsung oleh beberapa channel Muslim ya. Mungkin di sini akan saya tidak tahu satu persatunya siapa saja, tapi saya akan menyampaikan yang ingat saja. Seperti di Media Dakwah Muslim Channel, Debat Panas Channel, Pengamat Debat Lintas Agama Channel, Al-Alif Channel, Triun Select Community Center Channel, Julkifli M. Abbas Channel, Hidayah Channel, Ucok Tebas Channel. Mungkin itu saja yang bisa saya sebutkan. Mohon maaf apabila yang tidak saya sebutkan, karena tidak mungkin ada juga di Yusuf PI Channel ya sepertinya. Silahkan disimak dan ditonton di sana, juga like, comment, and subscribe-nya sambil menunggu. Masih perlu waktu, Lai Rudi? Ya, 1 menit lagi. Kan Oke, 2 siap. menit. 1 Siap. menit. Sorry lu, biar kita agak mantap nih. Siapkan energinya. Minum dulu. Siapkan energinya. Ikat kursinya. Aduh, saya tak kencing aku. Tunggu kencing lagi. Kencing pula aku lagi join nih. Sabar ya, tunggu. Sabar. Siap. Slow. Sambil kick mempersiapkan itu ya. Sabar dulu. Pipis dulu, nanti pipis celana. Pipis dulu. Iya, makanya ngeri Zulkifli ini sampai mau kencing aku. Ya, nggak apa-apa. Daripada nanti pas lagi ditanya tiba-tiba harus ke kamar mandi kan terlalu jatuh nanti. Kencing dulu lah sekarang. Si anak bata udah masuk. Mana anak bata? Aduh, saya nggak nyimak lagi. Kalau ada ditumpu aja sekalian.
Dinda Kores monitor. Mungkin kalau ada anak Batak silakan raise hand. Masuk Gurundaku. Anak Batak ada, Dek? Anak Batak live di tempatnya. Loh, katanya mau masuk sini. Nanti ambil alih aja. Antum sama Siapa beliau. yang janjiin? Dia katanya tadi mau masuk setelah 30 menit. Oh, nggak tahu. Masih live dia. Komen coba, ditunggu Bang Suma bilang. Oh iya, bentar. Tadi karena dia janji loh, Dek. Ini 30. Ini mumpung 30 menit. Nah, itu dimakan aja Gurunda tuh. Udah disiapin tuh. Tuh udah ditusuin dagingnya tuh, daging dombanya. Coba kita ke anak Batak. Aku ke anak Batak. Siapin galonnya Ray Rudi. Oke, silakan. Oke, sudah siap ya? Siap. Kita kembali ke sesi kedua. Muslim bertanya, Kristen menjawab. Silakan Gurunda, mulai waktu. Oke, Kita baik. mulai. Oke. Terima kasih. Tadi di awal Saudara Rudi mengatakan bahwa Yesus itu datang tidak membawa agama. Saya masih ingat sekali Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama, kemudian saya ingin mengatakan sesuatu di dalam kitab saudara bahwa ada oknum atau sekelompok orang yang kemudian mengajarkan agama. Matius 23 nomor 15. Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pertanyaan saya, Yesus tidak mengajarkan agama. Mereka yang diterangkan di dalam Matius 23 nomor 15 ini, itu mendirikan agama apa rupanya? Silakan. Oke, terima kasih. Matius 23 ayat berapa? Nomor 15. 15. Oke. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang yang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Ya, itu agama apa? Agama ahli Taurat dan Farisi itu yakni agama Yahudi. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Dan agama Yahudi ini bukan Yesus yang membawa, bukan Yesus yang menurunkannya. Tetapi agama Yahudi itu dimulai ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Maka itu di Keluaran Tuhan memerintahkan Musa, bawalah umatku untuk beribadah kepadaku. Sabar ya, Oke. aku cari. Agama Yahudi itu yang Anda maksud itu yang mana? Sabar dulu, sabar. Bentar ya. Sabar dong, slow lah Zoom. Kayak aku tadi diam, tenang, slow. Ojo ke susu, kata orang Jawa. Ya. Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi mereka mulai beribadah di situ. Kemudian mereka dituntun oleh Musa sampai keluar dari tanah Mesir, dan mereka akhirnya sampailah ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan mulailah mereka merintis apa? Itulah yang namanya kemah Daud, dan kemah Daud berubah jadi rumah ibadah. Anda nggak nyambung. Sebentar dong. Enggak nyambung. Kembali kepada Slow. pertanyaan. Enggak. Sabar, kamu jangan habiskan waktu dengan sia-sia. Slow dong, slow. Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Slow. Waktu tadi aku giliran Farisi. aku diam. Kau Saya yang slow. bertanya, bukan Anda loh. Iya, Saya aku kan merasa menjawab. pertanyaan Anda nggak nyampe. Aku menjawab. Jawaban Anda. Slow dong. Bukan ke situ, bukan ke situ. Ini yang dimaksud Yesus bukan orang-orang yang datang dari dikit Mesir. lagi. Ku jelaskan Bukan dulu. dari Mesir ini. Slow Orang dulu. dari Mesir ini. Slow dulu. Orang dari Mesir itu tidak dikatakan sebagai Yesus sebagai Slow ahli dulu. Taurat. Slow dong. Agama apa yang dibentuk oleh admin, orang-orang tolong Yahudi itu di mute. yang menyeberangi lautan dan tolong menjelajahi itu daratan? Agama di-mute. apa? Halo, Larinya ke agama admin, Yahudi. Gimana itu sih? tolong di-mute biar aku jawab dulu, baru nanti dia lagi.
Oke, Di mana siap. Yesus pernah mengatakan agama Yahudi? Di mana? Langsung dijawab, Lai Rudi Ya. sebagai pakar. katanya. Akal-akalan aja, mau nipu dia. Selalu lah, jangan kekanak-kanaan. Lah, bukan masalah slow, ini masalah kebenaran. Jangan kau Kebenaran tutup-tutupi apa? agamamu. Aku Ya, saya- kebenarannya, Dengarkan Rudi. kebenarannya aku yang Saya menjawab. ini tidak bisa kau bodoh-bodohi. Saya tanya sama kamu. Kebenarannya aku Yesus yang tidak menjawab. Kau Kau mengatakan diam. Yesus tidak mengajarkan agama. Kau diam. Oke. Satu. Oke, Yesus tidak Satu. mengajarkan agama, katamu. Dua. Berarti Yesus tidak Tiga. membawa ajaran Selamat siang. Yahudi. Oke? Nah, ketahuan dia. Takut belangnya ketahuan si penipu. Gitu, Ruth. Larikan dia, teman-teman. Menghilang. Iya, karena data ini membuktikan bahwa agama yang diajarkan oleh orang Farisi, ahli Taurat, itu adalah ajaran agamanya dia. Makanya di awal tadi dia mengatakan Yesus tidak membawa agama. Lalu dari mana agama Kristen? Dari mana agama Kristen itu? Yesus tidak membawa konsep Trinitas. Yesus tidak membawa ajaran menghalalkan apa yang diharamkan di dalam Taurat. Lalu dari mana ajaran Kristen? Satu-satunya cara untuk menghindar adalah kabur dari Bang Suma. Ya. Itu baru benar, Rudi. Harus kamu Ternyata kabur. ya. Karena kalau kamu tidak kabur, Kristen di Indonesia akan gulung tikar atas nama Allah. Itu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Matius 23 nomor 15 yang didasari oleh pernyataan Paulus, siapa? Si muridnya Paulus tadi, si Rudi, dia katakan Yesus tidak membawa agama. Sekarang dia petantang-petenteng, penjajah masuk ke Indonesia membawa agama atau tidak? Bawa. Agama apa yang dibawa oleh penjajah? Agama yang dianut oleh Rudi Yohanes. Dari mana agama ini muncul? Apakah murni dari Romawi? Tidak. Dari mana Romawi ini kemudian mendapatkan agama itu? Dari ahli kitab. Siapa ahli kitab? Orang-orang Farisi. Siapa orang-orang Farisi? Ahli Taurat. Orang-orang munafik yang menjajakan Yesus kepada orang Yahudi, kepada non-Yahudi, Romawi dan Yunani. Agama apa yang dibentuk? Silakan kita urai. Paulus disebut ahli Taurat, Filipi 3 nomor 6. Paulus disebut orang Farisi, Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Paulus disebut orang munafik, 1 Korintus 9 nomor 20 nomor 22. Kenapa dia munafik? Karena dia mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan perilakunya sendiri. Kepada orang Roma dia ngaku orang Roma, kepada orang Yahudi dia mengatakan dia orang Yahudi. Kemudian dia mengatakan, celakalah orang yang menyunatkan hatinya, menyunatkan kulupnya. Yesus tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan dirimu, tetapi dia menyunatkan Timotius. Timotius dia sunatkan. Paulus yang menyunat Timotius. Tetapi dia mengatakan, celakalah jika engkau menyunatkan dirimu. Munafik. Lalu dikatakan, menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19, satu perikop menceritakan Paulus orang Farisi, orang ahli Taurat ini, menjelajahi daratan. Lalu dikatakan menyeberangi lautan. Kisah Para Rasul 27 satu perikop, Kisah Para Rasul 16 nomor 4 sampai nomor 12, di situ sangat nyata dikatakan Paulus menyeberangi kemudian lautan. Untuk apa? Untuk mengkristenkan orang-orang di luar bangsa Yahudi. Jadi pertanyaan saya, ketika Paulus itu benar disebut sebagai ahli kitab? Yes. Dia ahli Taurat? Yes. Kok bisa tahu? Ya, karena Paulus sendiri menceritakan dirinya melalui muridnya Lukas di dalam Kisah Para Rasul 5 nomor 34, Kisah Rasul 22 nomor 3, aku adalah murid Gamaliel ahli Taurat. Berarti Paulus adalah ahli Taurat, dia orang Farisi, dia orang munafik yang kemudian menyeberangi daratan, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mengajarkan satu agama. Agama apa itu? Agama yang dianut oleh orang yang barusan loncat kabur. Agama apa kawan-kawan? Agama Oten. Itulah yang kemudian membuat si Rudi si pengecut ini kabur dari kita. Pengecut. Saya katakan lagi pengecut. Kenapa orang-orang ini kemudian tidak mau tersadarkan dengan perintah itu? Bahwa sebenarnya mereka itulah yang disebutkan oleh Al-Quran. Bahwa mereka laksana hewan yang mendengarkan suara. Tapi mereka tidak bisa mengikuti, tidak memahami apa arti dari suara yang kita beritakan kepada mereka. Nah, itu yang saya katakan kepada saudara-saudara. Jadi, Rudi, kamu kabur karena kamu takut ketahuan
agamamu adalah agama yang diajarkan oleh ahli Torah, orang Farisi, dengan cara menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Kalau Yesus, di dalam kitab Anda sendiri dikatakan, jangan engkau kemana-mana, jangan engkau ke orang Samaria, tapi datanglah kepada bangsa muridku. Jadi tidak mungkin kemudian dia menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mengajarkan ajaran Yesus. Sementara Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama. Kalau Yesus tidak membawa agama, berarti ada ahli Torah, ada orang Farisi yang mengajarkan agama Anda. Jadi ada dua pilihan buat Rudi. Agamamu diajarkan oleh ahli Torah atau agamamu murni dari Romawi Yunani. Pilih. Kalau kau mengiyakan agamamu dari Yahudi, maka benarlah apa yang diterangkan oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 15. Agamamu 2 kali lebih jahat daripada orang-orang Yahudi itu sendiri. Pantaslah kalau kau terkencing-kencing. Ya, karena mohon maaf saya harus mengatakan, saya mengajarkan berita tentang kitab Anda tanpa pamrih, tanpa dibayar, tanpa ada orang Kristen yang kemudian mengirim donasi ke saya. Saya murni untuk mencerdaskan anak bangsa, mengajak mereka menjadi pengikut Yesus yang setia, yaitu menjadi Muslim. Sekarang kamu kabur. Mau apa lagi? Apa lagi yang akan kau framingkan nanti, yang akan kau lakukan di channelmu? Si Suma begini. Manja kali kau, tapi giliran kau fitnah, saya ojol, apa itu istilahnya, pinjaman online, nenekmu kiper. Ya, Ruth, orang Makassar kenal saya. Orang Sulawesi tahu saya, orang Sulawesi Selatan ini tahu. Bang Suma itu sopo di sini. Jadi jangan kau bilang saya usaha ojol. Bukannya usaha ojol itu rendah, enggak. Tapi bahasamu di channelmu itu yang kurang baik. Kau ingin menabrakkan saya dengan adik-adik saya. Katanya adik-adik saya fitnah, saya nggak ada itu. Orang itu cuma menceritakan tentang masalah yang mereka hadapi. Alhamdulillah ada saudaranya yang mampu membantu mereka. Layaknya saya yang sering dibantu oleh mereka. Begitu, Ruth. Jadi intinya hari ini, Rudi kabur. Seperti kaburnya roh jahat yang diusir oleh Yesus, yang dilemparkan masuk ke dalam tubuh babi, jatuh ke jurang bersama dengan babi, terkapar dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, mohon maaf karena saya tidak mampu memuaskan Anda, lawan kita lari, setelah terjebak kemudian dengan tema yang ditentukan asal-usul agama Islam dan Kristen, ternyata dia kaget dengan data tadi. Oh, ternyata ada ayat, ada dalih di dalam kitab saya yang mengatakan indikasi agama saya, di mana di awal saya mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama. Jadi Kristen murni dari mana? Dari orang Yahudi atau dari orang Romawi. Telan itu. Telan. Pil pahit buat kamu, speko waras. Kemudian yang kedua, sikit lagi sahabat-sahabat, dia mengatakan begini tadi. Dengan gagahnya dia katakan begini. Di luar Kristen itu adalah penyembah hantu. Teman-teman tentu masih ingat. Dengan pongahnya dia mengatakan, di luar Kristen penyembah hantu. Berarti Yesus yang tidak mengajarkan Kristen, yang berdoa kepada Tuhannya, yang meminta kepada Tuhannya, yang memelas kepada Tuhannya, ya, yang minta petunjuk kepada Tuhannya, ternyata Rudi menuduh Yesus berdoa kepada hantu. Yesus meminta kepada hantu. Ternyata Yesus di surga duduk di sebelah kanan hantu. Karena Yesus tidak mengajarkan Kristen, sementara kata Rudi, di luar Kristen penyembah hantu. Yesus bukan Kristen, Yesus tidak mengajarkan Kristen, tapi Yesus mempraktekkan menyembah kepada Tuhan. Ternyata Yesus dituduh oleh Rudi bahwa Yesus itu adalah penyembah hantu. Nah inilah teman-teman, kalau orang beragama tanpa didasari ilmu, selalu ingin kaing-kaing terhadap Islam, tapi dia tidak menyadari bahwa membaca kitab suci Islam saja tidak mampu. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Ya, tadi dia mengatakan bahwa sudah ada seorang Kristen yang masuk surga. Nah, ini data yang ingin saya kejar ke dia.
Saya ingin kejar, tapi ternyata dia lebih kencang lari. Kupikir Kijang itu kencang lari, ternyata Rudi jauh lebih kencang larinya. Kupikir malaikat maut itu kencang datangnya, ternyata Rudi lebih kencang daripada malaikat maut. Wow, Ruth, ini yang kau katakan kau adalah sang debaters. Tidak salah saya bilang kau itu adalah sang akrobat. Teman-teman, dia katakan sudah ada wakil mereka, seorang Kristen sudah masuk surga. Siapa orang Kristen masuk surga? Siapa yang ke surga? Yudas. Hah? Siapa yang ke surga orang Kristen penyembah manusia? Nggak ada. Yang ada wakil Islam sudah ada di surga menurut mereka, yaitu Yesus. Yesus ketika datang dia adalah Muslim. Dia adalah orang yang taat kepada perintah Tuhan, di mana perintah Tuhan itu adalah kaidah-kaidah Islam. Dan Yesus taat kepada kaidah itu, maka Yesus adalah seorang Muslim dan wakil seorang Muslim sudah ada di surga. Itu baru benar. Kalau wakil Kristen penyembah manusia ada di surga, surga mana itu? Kita tidak tahu. Untung saja Rudi kabur. Anda cerdas, tapi kecerdasan itu adalah kelicikan semata. Sudah terkencing-kencing, pamer lagi. Kabur. Sekira begitu, Adinda, Alif. Terima kasih banyak, teman-teman. Saya minta maaf. Teman-teman netizen, saya mohon maaf karena tidak memberikan tontonan yang menarik hari ini dikarenakan karena lawan kita kencing lari dan kencing berdiri. Demikian, salam tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berunda anak Batak nggak bisa hari ini katanya. Oh, sudah ku bilang kau jangan ikut perang. Kau berani juga ikut perang, mati lah kau. Pak Pipo di sini kan ada Pak Pipo ini. Udahlah, diam dulu. Capek. Ini tadi Rudi tuh bilang soal pinjam meminjam begitu. Nah, dalam kekristenan itu Matius 7 nomor 7, minta meminta gitu. Jadi memang agamanya minta-minta mereka. Yang menarik ikhwah, ketika minta ngemis seperti ya. Lebih parah dari ngemis, minta. Mintalah maka kau akan diberi. Jadi di sini ada dua orang Gurunda, ada dua oknum ya. Pertama yang meminta, kemudian yang memberi. Nah, yang menyedihkannya Gurunda, kalau dia fitnah, ini nyata dan ini akan aku ungkap gimana sesama kekristenan itu diperas juga oleh kekristenan lain. Buktinya ada Gurunda. Stay tune jadi ntar aku akan bawa korbannya dan kita akan bahas bagaimana pemerasan tersebut terjadi. Iya. Stay tune. Sedikit deh, ada Ginca di sini. Siapa? Ada Ginca. Ginca ada nggak? Ada nggak? Ginca. Ada juga Ginting. Kamu saksikan temanmu kabur, itulah yang disebut keledai liar. Oke? Keledai liarnya kabur, termencet-mencet. Lanjut. Nah itu jadi kalau nggak kabur ya minta-minta. Dua itu doang kekristenan tuh. Kalau nggak abis ini Ikhwah malaman, stay tune aja. Ntar aku bikin schedule-nya mengenai kebobrokan di dalam Tritung itu sendiri. Bagaimana Tritung penghujat ketika kepada sesamanya dia menjadi Tritung rentenir. Bukan rentenir sih Tritung malak lah. Gitu diperas habis-habisan itu Tritung-Tritung yang kaya yang baik. Stay tune. Ini Bang Kores nanti malam jam 8 si Meme Bos sama si Ginting Asumsi ngajak diskusi. Temanya itu kenapa Kristen menyembah manusia? Oh bagus. Gimana Bang Juma? Gurunda gimana siap? Diri mereka. Saya ada jadwal kan sebentar malam. Oh, dengan Ustaz Swafi kalau nggak salah. Gurunda lawan siapa? Ya udah bagi dua aja Gurunda yang jadwalnya Meme sama di M3 lawan ini Pras sama yang temannya itu. Tapi sebenarnya Mas Antonius lawan mereka itu. Iya. Oh, sama si anak Batak itu besok tadi saya screenshot saya kirimin. Besok jam berapa, Dek? Jam 8 malam. Ya. Oke, semoga saya bisa ya karena besok malam itu tamu saya banyak di gunung. Dia berdua kok kalau nggak salah. Nanti ya, udah sama ini nih, sama biasa nih, goal getter. Oh ya, boleh. Boleh lah. Oke, silakan dilanjut, Dek, materinya. Pak Pipo masuk, Pak Pipo. Mau masuk pos ini, Pak. Yuk. Halo. Dari tadi saya masuk gak dibuka-buka, gak di-mute aja. Yo. Tadi lagi langsung curhat. Masuk langsung curhat. Terus goyang kalian semua. Kalau Pak Pipo masuk, kenapa goyang kalian? Bedanya Pak Pipo dengan si akrobat tadi, kalau dia kasar kali cara larinya. Kalau ini, bentar ya, jam 10 ya. Bentar ya. Sanggup di kick.
Begitu Itu sudah ada anak tema, bentar ya, aku isi kecil. dulu. Janganlah. Aku diajak Dewasa sama lah istri kita. dulu. Janganlah ya. Sama aja, ini cara perginya halus. Kalau Rudi tadi kasar. Enggak, saya kok nggak pergi, tapi saya di mute ditendang, itu aja baru saya pergi kan. Oh, nggak Ya, sanggup, anggaplah ya pikul udahlah. salim. Ayo Dinda Kores, silakan dilanjut. Siap. Yo Pipo, mau bahas apa nih topiknya? Di mute tendang atau hanya sebatas itu pemikiranmu? Yang mana topik lo? Topik lo kan cuma 3 doang. Sini aja obat stroke. Akan mulai ngoceh klien ini aja, janganlah. Hanya sebatas itu pemikiran. Yang benar aja dulu, Kalau udah Papi nggak Jadi sanggup, apa udah topiknya tidur, yang benar tidur. sekarang? Nggak usah terima ke saya, hanya mendengar. Dari tadi kan saya mendengar aja apa yang itu, karena Anda di mute, ya udah saya dengar aja lah, saya pikir gitu. Ini kan Papi Jangan kok dipikirin, masuk, dipastiin masuk. dong. Apanya? Jangan dipikirin, Apa, dipastiin dong. Dipikirnya apa? Tadi Apa, katanya mau saya pikir apa yang dipikirin itu? Saya mau apa? Mau diskusi apa dengan sama Skores ini, sama siapa kira-kira? Ya sini Pipo, sini, ayo dialog kita. Iya boleh. Tapi jangan kau mute, jangan kau tendang. Enggak akan di mute. Jangan Jangan kabur, di-mute. kayak Sampai itu ini kan dulu pas nggak gua mute. Itu kan kayak gitu kau janji, tapi akhirnya kan kau mute. Udah. Enggak ada keluar. akhirnya. Kalau kabur dialog kayak sama lu Rudi nggak ya. ada akhirnya. Sampai akhir zaman. Oke, kalau enggak tahan kau, udah tidur kau dulu. Yang lain. Jangan kabur-kaburan. Mau dialog nggak? Jangan Disambut kabur kayak dialognya Rudi ya. malah nguncup kayak kelomang. Bukan, saya janji kau. Berjanji dulu kau, jangan kau mute, Iya, kau saya tendang. berjanji Pipo akan sehat selalu sampai Bukan menemukan itu. hidayah Jangan dari kau Allah. mute. Amin. Jangan kau mute. Kalau kau mute nanti kan gak enak juga. Ya, kan jadi kita gitu. topiknya mute ya. Nah, sekarang gini pertanyaannya, kenapa Roh Kudusnya Pipo tidak kau bisa tanya, membuka bukan mute? kau tanya, diam dulu kau tanya. Ya. Jangan kau dikejar cacing. Tenang aja lah. Nah, sekarang bagaimana cara Roh Kudus mengambil cacing? Bukan Roh Kudus. Kita jelaskan dulu surga dan neraka itu bukan penghuninya. Ya udah, bagaimana menurut Roh Kudus surga dan neraka itu, silakan. Kristen. Ya itu aja. Itu kan tanggung, kau mute saya, kau tendang, kan itu ukuran dari itu. Ya udah, bagaimana caranya Roh Kudus membuka mute? Bukan itu. Surga dan neraka menurut Muslim. Oke, Surga Roh Kudus dan bagaimana neraka menjelaskan menurut surga? Kristen. Ya, Bagaimana surga Kristen menurut Roh Kudus? Silakan. bukan itu. Surga Apa yang menurut Muslim Roh Kudus dan itu yang neraka. bukan Menurut tuh apa? Kristen surga dan neraka. Itu Gak mau, yang gue kita pengen bahas menurut dulu. Roh Kudus. Pengen menurut Roh Kudus. Udah tidurlah kau, pegang pantakmu biar bau tanganmu. Loh, bagaimana cara Roh Kudus tidur? Coba. Nah, bikin judulnya dulu. Iya, judulnya itu. Bagaimana Roh Kudus tidur? Surga menurut Muslim dan neraka menurut Muslim. Gak mau, surga menurut Islam dan neraka menurut Roh Kudus. Gue pengen itu topiknya. Kristen. Itu baru cocok. Gak kita mau, bahas. gak mau. Kristen bukan Karena agama itu kan soalnya. masih Roh Kudus itu tanggung. agama. Nggak Gak mau. sampai itu lalu Anda mute. Kan itu Gak mau. masalahnya. Ya udah, Anda caranya tendang. Roh Kudus membuka mute itu bagaimana, silakan. Udah, kalau kau angkat Makanya bendera kemarin ya masih sudah ada angkat bendera. masih ada Udah, utang udah. 3 pertanyaan itu Bang Kores. Udah. Angkat Nah, bendera iya, kau bagaimana sudah. cara Roh Kudus menjawab Oke, 3 yang pertanyaan lain utangnya Kristen yang Pipo? lain lah, Silakan, kalau silakan. begitu nih caranya. Udah, kalau Jangan nggak kau udah-udahan sanggup, dong. udah. Ini gue lagi on fire ini. Jangan udah-udahan gimana sih? On fire. Boleh no way. umur itu udah kakek-kakek No way. boleh Pipo, tapi jangan udahan-udahan gitu. Iya, boleh anak-anak Jangan kecil nyari remis. seperti Ayo kau, dialog. tapi jangan anak kecil kali lah. Ya udah, bagaimana cara Roh Kudus mendidik anak kecil? Ayo. Bagaimana neraka dengan Muslim, bagaimana surga dengan Muslim, bagaimana neraka Gak mau, gue dengan pengen Kristen, bagaimana neraka surga dengan menurut Kristen. Islam dan bagaimana neraka menurut Roh Kudus. Ayo. Gimana? Ayo. Kok malah ngorok? Belum dialog malah ngorok. Kau terkejang-kejang kau. Memang udah Kak bendera. Nah itu kau coba sudah. bagaimana cara Roh Kudus menenangkan orang yang kejang-kejang? Bagaimana neraka dan surga menurut Quran Bapak? Bagaimana surga neraka menurut Bibel Kristen? Gak mau menurut Roh Kudus. Menurut Roh Kudus. Kan yang nulis Biblos itu dituntun Roh Kudus. Gue pengen menurut Roh Kudus. Supaya kau mau aku kasih bonbon Hex 2 biji bisa? Iya boleh, naik 2 biji silakan. Hex, bonbon Hex. Coba bagaimana cara Roh Kudus memberikan bombonex? Bukan itu. Biar kau Bukan mau. terus. Bukan kau, biar kau Gue kau ini mau lah. sangat ngefans sama Roh Kudus gitu. Karena kalau ada apa-apa Kristen tuh suka nyalahin Roh Kudus. Lain nanti Roh Kudusnya kita bahas. Ini dulu surga dan neraka menurut Muslim. Iya tapi kan yang menulis surga dan neraka dalam Biblos kan itu Kau tuntunan Roh sanggup atau Kudus. tidak? Hanya ngoceh-ngoceh kau. Oh bukan ngoceh, ini nanya. Gue pengen topiknya itu. Udahlah, pegang kursimu itulah udah. Ini gue udah pegangin kursi nih. Gue dituntun Iya, Roh Kudus ikat pegang kursi. pinggangmu Sekarang dulu, Roh ikat Kudus pinggangmu. menuntun gue Saya tahu, untuk tahu, bertanya kamu pernah bagaimana bisa cara mampu Roh dengan Kudus Papi. menjelaskan Siapapun di tentang Zoom ini, surga silakan, dan siapa neraka mau dalam diskusi dengan Kristen. Pak Pipo.
Iya, Siapa? gua mau Saya diskusi. selesaikan dulu diskusi kita. Ya udah iya itu ayo. Bagaimana cara Roh Kudus menjelaskan apapun surga neraka? ngomongnya, entah apapun itu. Nah, silakan. Bagaimana cara Roh Silakan. Kudus Kristen membuat lain. yang Kalau entah-entah sama Bapak menjadi Pipo, yang nggak ada iya-iya? Nggak ada ini orang ini siapapun ini nggak ada. Saya, silakan yang lain. gue nih sangat, Silakan yang lain. aduh ayo dong Pipo ajarkan gue, tuntun gue agar gue dibimbing Roh Kudus, ayo. Pak Pipo, malah diem. Bagaimana Roh Kudus membantu Yesus memegang ikan ketika Yesus lapar di Lukas 24? Pok. Pipo. Oi. Malah sepi. Pipo. Pipo kenapa takut banget bahas Roh Kudus? Dia lagi yang kemarin pun belum tuntas kita bahas. Iya, kok sampai ke situ kok. Ya udah, bagaimana cara Roh Kudus menuntaskan topik yang kemarin? Neraka dan surga menurut Muslim? Bagaimana neraka dengan surga dengan Kristen? Ayo kita bahas yuk. Ya menurut Roh Kudus. Enggak, sekalian berapa orang di situ sama Pak Pipo aja sendirian. Sekalian semua di situ. Gak mau. Gue pengen melawan yang Roh lain Kudus. aja lah. Saya diam. Utang kemarin Yang lain aja saya diam. Yang lain aja. Loh, kenapa kemarin sih? bayar dulu. Kenapa nggak mau sama Kores? Ya udah, Kores ingin menantang dialog Roh Kudus di dalam Pipo. Silahkan dikeluarkan Pipo. Karena katanya dalam kekristenan itu ada dua, ada jiwa dan roh. Saya mendengar aja dulu kalau ada nggak bisa daging saya dan diskusi roh. dengan Nah, gue pengen semua yang dialognya ada di nggak mau Zoom sama ini. dagingnya Pipo, Oh, pengen si sama Juma rohnya dulu, si Pipo. Juma dulu. Ya, Juma. Pipo semangat Pipo, ayo Pipo semangat, semangat Pipo. Tumbangin Bang Kores, ayo tumbangin Bang Kores. Ayo. Ini gimana mau ditimbangin orang dianya udah siapa dulu? Bergelepak di tanah ini. Siapa yang lagi? Stakta siapa lagi? Mana si Juma? Si Juma ini. Ayo dong, jelasin Roh Kudusnya dong. Kalau udah ada sih di suara Pak Pipo semua nggak ada yang bisa. Allah. Lah ini terus aku Kores apa? Aku Kores ini apa? Roh ini nggak kedengeran kalau ngomong Kores kalau ngomong. Yang lain lagi. Udah, silakan. Iya, ayo. Bagaimana cara Roh Kudus membuat Pipo berani melawan Kores? Bang Kores, nggak ada yang bisa ngelayani Pak Pipo karena semuanya punya otak kalau kita di sini. Nggak ada yang bisa ngelayani. Iya, gimana dong? Ayo dong. Roh lawan roh ini. Pipo kan roh ini. Pipo kalau misalnya kita ketemu kalau dipegang tembus-tembus. Pipo. Suruh bayar utang kemarin tuh netizen nanyain mana tuh 3 pertanyaan kok belum dijawab. Iya, malah kabur. Utangnya Pipo udah ditebus sama Roh Kudus. Jangan sama Roh Kudus sama siapa? Si Meme Bos dibilangnya dijawabnya nggak tahu, memang nggak ada properti di dalam surganya Kristen. Ya udah. Kontrakan kosong. Wah, kayaknya kabur lagi Pak Piponya biasa. Pak Pipo pergi lagi dia. Kenapa jadi trending banget minggu ini ke Kristen kabur semua. Malam kabur. Hari ini kabur lagi. Siapa? Si Juma panggilkan si Juma itu dulu. Edi semalam sudah ada ini. Terus tadi. Ya, silakan dia Juma. Tadi saat debatan tuh sama Gurunda tuh, coba Gurunda. Kalau sama Kores nggak mau dia karena Kores atau gini Pak Pipo atau gini saya panggilin Edi ya nemenin Pak Pipo, mau nggak? Panggil. Kalau dengan Pak Pipo dia nggak kabur. Membahas apa Pak Pipo? Begini Juma, begini biar saya cari kau dulu ya. Gitu. Ya, yang bukan. Menurut Quran Bapak, Quran Anda, neraka dan sorga menurut Kristen, neraka dan sorga. Maksudnya apa ini? Gimana? Maksudnya apa? Oh, dengar baik-baik. Jangan pakai mulut, dengar pakai kuping, Pak. Jadi dengar. Gurunda dengarnya pakai roh, kalau sama Pipo susah. Menurut Quran Bapak dengan hadis Bapak, sorga dan neraka. Di mana sorganya, di mana nerakanya. Menurut Bibel Kristen, di mana sorganya, di mana nerakanya. Bisa? Ya boleh. Gitu. Bikin apanya? Ya udah langsung aja Pak, langsung Bapak dulu supaya saya ikuti. Jangan macam yang dikejar cecak kau. Bikin dulu aturannya. Apa pula? Bikin aturan gimana ceritanya? Kan membahas tentang surga dan neraka versi Islam Kristen kan? Pakai aturan lah. Maksudnya aturan kayak mana tuh? Macam Bapak si Rudi kan ada aturan, ada sisinya. Kalau pakai Rudi habis waktu saya 30 menit, habis itu dia kabur. Bapak mau gitu juga? Anda yang nyuruh saya, bukan saya. Anda yang tendang saya hari itu, kenapa Anda begitu?
Kok saya tendang apa pula ini? Ya apa pula? Jangan kau bohongi dirimu lah. Aku yang nendang Bapak. Waktu kita diskusi kan si Ripa kan jadi nggak usah Pak Pipo istirahat lah kan katanya. Oh, kok dulu Di mute saya, sampai Pak? selesai. Kan nggak dibuka lagi. Kenapa jadi tuduh saya gitu? Ya udah lanjut lah, silakan Anda jelaskan. Sama si Kores pun Udah begitu. nggak usah curhat, nggak usah. Makanya. Waktu sini udah hampir 5:30, cepat lah, cepat. Iya. Surga neraka. Ayo, Bapak mulai. Alip. Bikin apa nih Alip? Waktunya Alip. Udah 2 menit, silakan Pak. Udah kau sendirilah diskusi dengan dirimu. Loh, apa sih maunya ini orang? Corona malah dia serius people begitu dia nantang dia kecabut nantang kabur Udah 2 menit Bapak menjelaskan. Siap usah bikin saya lihat dulu waktunya. Allah. Tuh waktunya udah ada tuh di pojok Zoom tuh, lihat tuh jalan tuh. Mana si Alip bikin si Alip admin ya. Pakai moderator Pak Vivo. Alip. Pakai Opung. Alip bikin waktunya. Itu sudah ada tampil di layar di MDM itu waktu sudah disiapkan. Mau waktu yang seperti apa? Segede jam dinding ditempel di sini? Baik, bikin acaranya dulu, Bu. Tapi bukan kau dulu, biar tertib lah. Mungkin Opung nanti diingetin sama moderator nggak mau. Tapi mintanya tertib. Gimana? Nggak, dia nanya-nanya mulu, dia jawab nggak bisa, nanya-nanya mulu dia. Ini ada Kusnadi juga masuk, akhirnya. Setidaknya ada Tritung yang bisa ngobrol. Kata moderator kemarin gini, Pak Vivo jawab dong. Nggak dijawab 2 kali. Pak Vivo jawab. Kusnadi, Gus lagi. Gurunda ada Kusnadi. Kenapa? Ini ya Pak Vivo ada kok dicari-cari yang lain. Usah, Pak Vivo kemarin sudah gagal, Pak. Udahlah, kau yang lain aja lah kayak gitu. Udah oke. Jadi Bapak kabur lagi. Gitu. Jadi kabur lagi untuk yang kesekian kalinya. Mana TV saya kabur? Tapi kan ada kick iya. Ini kenapa Bapak mau lari? Udah ditentukan waktu itu sudah ada timer. Oke, bikin pembukaannya. Biar dia si Alip dulu yang membukanya. Tapi Pipo mau bertanya dan ditanya. Kan? Iya. Temanya apa? Yang hadapin siapa? Surga dan neraka menurut versi Muslim, Quran dan hadis Anda. Oh, nah betul. Oke. Ya, mungkin begini Opung ya. Kemarin sesi ini sudah season 1 sudah berlalu dan Opung fokus bertanya ya, tanpa ditanya karena tidak ada jawaban. Baik, tema ini kita angkat lagi. Sesi kali ini sesi 2 adalah Opung menjawab apa yang ditanyakan oleh Muslim. Kang Kores siap maju? Ini ada Kusnadi juga. Ayo dua-dua aja. Ini Gurunda Juma siapa Ju? Ya, karena masalah bertanya kemarin Opung satu sesi dihabisin untuk bertanya. Sekarang itu udah lewat, nggak laku lagi itu karena itu sudah dipotong-potong semua, nggak laku. Loh, kan Opung kemarin itu bertanya terus sampai ukuran kecepatan onta juga ditanya. Kabur aja lu kayak punya utang lu Pipo. Ditanya nggak nyaut tuh, nggak jawab, malah mepet bayar utang. Udah goyang itu si Jumamu itu udah goyang itu, nggak mau dia itu udah yang lain aja, Kristen yang lain. Kristen yang lain aja mungkin. Untuk nyaut nggak bisa nyaut roh lu. Siap dari tadi pun. Udah ini Satria Angel udah masuk Bang Kores. Ya udah kita bikin dua-dua aja, topiknya surga neraka versi Islam dan Kristen. Yuk timer. Yang lain aja dari tadi ngoceh-ngoceh. Udah diam dulu Pak Pipo, diam dulu. Bang Satria Angel, Bang Kusnadi, speak up dulu, tes mic. Si Pipo saya rehat dulu deh. Jamu aja Pak. Gurunda, terima kasih banyak Gurunda. Oke, sama-sama. Makasih. Jadi besok malam dengan anak Batak ya? Ya. Oke, sip. Wilujeng Son. Terima kasih semuanya. Oh, di mute udah dibuka kok, Bang Kus. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Selamat juga. sore. Di handle langsung Bang Kores, siap. Saya monitor ya. Ayo Kusnadi bawa syubhat sama fitnah apa biar gua compare. Lah, saya emang nggak fitnah-fitnah. Nggak suka ngefitnah-fitnah. Nggak suka. Ya udah atuh sok mau bahas apa? Ya paling saya sebenarnya mencari Bang Farhan karena kemarin itu kan saya janji waktu dia membahas Isra Mi'raj itu, Kores tentu ingat, Yo kan ada di situ. Terus saya kan bilang waktu ada sebuah versi
Itu Nabi ada di rumah Ummu Hani pada saat Isra Mi'raj. Nah, terus kemudian Bang Farhan minta mana buktinya? Cuman pada saat itu kan saya nggak punya. Sekarang udah bawa. Ya, insya Allah saya ada. Ada Pak, kemarin saya dengarkan itu, betul Pak. Bapak janjikan bahwa Ya, itu. makanya Bisa, saya Pak. cari beliau karena saya nggak enak masih ada hutang gitu. Enggak apa-apa Mana Pak, akhi beliaunya hafalannya? nggak ada, jadi dipaparkan ke kita aja, nanti kita sampaikan ke beliau. Sama aja kok. Nanti Sama kita aja kalau ya. bisa jawab Sama langsung aja. jawab, kalau enggak. Ya udah, yuk mana coba share screen silakan datanya. Oke. Sahabat-sahabat, suara saya kedengaran? Cek, cek. Suara saya kedengaran, sahabat-sahabat? Cek, cek, cek. Suara saya kedengaran nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran nggak, sahabat? Cek, 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 cek. Oke, baik. Jadi kita tutup aja dulu ya, sahabat. Materi ini kita tutup dulu. Sebentar malam itu kami ada dialog lagi membahas tentang apa tadi ya, jam 9 waktu Makassar gitu ya. Nah, kemudian besok juga saya berdialog dengan anak Batak, katanya ya semoga aja nggak kabur juga, karena sudah ada beberapa yang kabur dari kita. Tadi Rudi, kemudian Vivo, kemudian si Tom juga kabur kemarin malam ya. Anak Batak juga udah pernah kabur. Ya mudah-mudahan besok itu nggak kabur lagi gitu ya kan. Nah, hari ini antum semua menjadi saksi ya, bagaimana kemudian si sang akrobat ya begitu takut sampai terkencing-kencing dia karena ingin ditanyai tentang imannya selama kurang lebih 30 menit. Tahu-taunya kabur ya, itu cerminan. Jadi teman-teman, ini pelajaran bagi kita semua bahwa Islam itu tidak akan pernah mungkin bisa ditaklukkan dengan angan-angan, akal-akalan untuk kemudian menjatuhkan ajaran agama Islam itu. Ya mungkin saja saya sebagai debaters dari Islam, mungkin pengetahuan saya yang belum mumpuni untuk mengkaji Quran, karena Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci yang muatannya kemudian adalah bahasa Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi kita harus memahami bahwa ketika saya salah atau keliru dalam menjelaskan Al-Quran, bukan berarti Al-Qurannya yang keliru, bukan berarti Al-Qurannya yang salah, tetapi sayalah yang harus kemudian banyak belajar. Ya, gitu ya teman-teman. Oleh karena itulah insya Allah kedepannya kita akan belajar lagi lebih giat untuk mendalami Al-Quranul Karim. Mungkin segitu ya, kita tutup aja dulu sesi ini. Teman-teman bisa beralih ke channel saudara kita Kelvin ya, KMPS Layar ya. Kita arahkan ke sana karena di sini juga ada hampir maghrib. Sebentar malam kita jumpa lagi. Yang terpenting kemudian saya ucapkan banyak terima kasih banyak. Anda begitu semangat, kemudian Anda menjadi saksi bagaimana si Rudi, si lawak-lawak itu kabur meninggalkan dialog dengan berbagai macam alibi, alasan ya. Sementara pengetahuan dia memang gak ada ya, baik tentang kitabnya maupun tentang kitab kita. Nah, sebelum saya tutup, saya juga menghimbau kepada teman-teman sekalian untuk ikut berpartisipasi kembali terhadap pembangunan masjid kita ya, karena ini sudah mulai pekerjaan ulang dari sejak hari Senin kemarin. Tukang sudah mulai kembali bekerja. Nah, tentu kita menghimbau kepada teman-teman sekalian yang punya rezeki berlebih, rezeki ada rezekinya, maksudnya ada kelebihan dari biasanya, kiranya bisa disedekahkan, diinfakkan untuk masjid kita. Karena masjid itu diperuntukkan untuk umat ya. Dan masjid ini juga memiliki kisah, memiliki sejarah, latar belakang sampai ada inisiatif untuk membangun masjid ini. Untuk itulah saya
berharap pada netizen juga untuk ikut berpartisipasi seperti biasa ya, untuk aktif kembali memberikan infak sedekahnya kepada pembangunan masjid kita. Saya kira begitu para sahabatku sekalian yang dicintai oleh Allah. Saya mendoakan siapapun antum, yang pasti yang ada di dalam channel Zulkifli M. Abbas, saya doakan semoga Allah memudahkan segala urusan antum semua, melapangkan hati antum, memberi kesehatan, dan kemudian yang pasti adalah dimudahkan oleh Allah segala doa-doa antum yang baik. Doa-doa sahabat yang baik itu dikabulkan oleh Allah. Penyakit-penyakit sahabat semua diangkat oleh Allah. Masalah-masalah apapun di dalam kehidupan saudara, sahabat-sahabatku itu juga dimudahkan oleh Allah untuk diselesaikan. Cita-citanya, impiannya, kemudian diijabah oleh Allah. Saya kira begitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Saya pamit. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, salam tauhid. Allahu Akbar. Kemudian aku mengerjakan salat subuh bersama kalian sekarang seperti kalian lihat. Kemudian Rasulullah keluar dan aku tarik ujung pakaiannya hingga perut beliau terlihat, dan perut beliau seperti kain Mesir yang dilipat. Aku berkata kepada beliau, wahai Nabi Allah, jangan ceritakan peristiwa ini kepada manusia, sebab nanti mereka mendustakanmu dan menyakitimu. Rasulullah bersabda, demialah aku pasti menceritakan peristiwa ini kepada mereka. Aku berkata kepada budakku dari Habasyah, celakalah engkau, buntutilah Muhammad SAW hingga engkau dengar apa yang beliau katakan kepada manusia dan apa yang dikatakan manusia kepada beliau, dan seterusnya. Ya. Ini kan bisa dibaca tuh. Tetapi intinya bahwa pada malam Isra Mi'raj itu Rasulullah sedang tidur di rumah Ummu Hani. Ya. Ini kan buktinya yang saya sampaikan ke Farhan. Nah, ini buktinya. Ini di PDF. Nah, kita lihat di itu ya, di buku fisik ya. Nah, di buku fisik juga sama isinya. Nah, ini. Hadis riwayat Ummu Hani tentang peristiwa Isra. Ya kan? Nah, saya garis merahin lah. 49. Ketika beliau sedang berada di rumahku, pada malam itu beliau tidur di rumahku, beliau salat Isya akhir, kemudian tidur, dan kita juga tidur. Menjelang subuh beliau membangunkan kita. Setelah beliau salat subuh dan setelah kami salat subuh bersamanya, beliau berkata, wahai Ummu Hani, sungguh aku telah salat Isya akhir di lembah ini, seperti yang engkau lihat. Kemudian aku datang ke Baitul Maqdis dan salat di dalamnya. Kemudian aku mengerjakan salat subuh bersama kalian sekarang seperti yang kalian lihat. Ya. Jadi buku fisik maupun PDF isinya sama ya. Jadi ada versi di mana saat peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi itu bermalam di rumah Ummu Hani. Ya kan? Nah, sekarang gue liatin data yang gue ya. Ya. Gue liatin data yang udah gua ya ini sekarang. ya. Udah itu sama kok, sama. Fix sama. Ini juga gua dari bentar. Kok nggak ada? Tunggu ya. Kita akan ke ini Chrome. Cut. Nah ini kelihatan nggak? Udah kelihatan nggak? Ini Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham juga. Ya. Dan ini diceritakan sama ya. Ini bisa dilihat di archive.org. Nah di sini ini ya. Dari Ibnu Ishaq berkata, seperti yang disampaikan kepadaku dari Ummu Hani binti Abdul Muthalib radhiyallahu anha, ia bernama asli Hindun, mengenai peristiwa Isra. Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW diisrokan tatkala beliau sedang berada di rumahku. Itu ya? Iya. Sampai ke kalian sekarang, aku mengerjakan sholat subuh bersama kalian sekarang seperti yang kalian lihat. Itu ya? Iya. Oke.
Ini ada ininya, ada kritikus aparatusnya atau footnotes di sini 49. Kelihatan ya? Footnote. Iya, ini. Di tempat lu ada nggak? Kalau saya nggak ada yang begini-beginian nih, yang footnote gini nggak ada. Nggak ada ya? Ini kayaknya tambahan, nggak mungkin kalau PDF ada yang gini-gini kan? Ya udah, yang di sini Saya ada pakai ya. buku Biar gua fisik, bacain makanya- footnote-nya ya. Ya, nggak apa-apa, bacaan aja. Oke, sip. Halaman berapa itu? Bentar. Halaman ini halaman berapa ini? Oh, ini halamannya di sini halaman 250 berapa ya berarti ya? Ya hilang. Ntar. Halaman 251. 251. PDF-nya ya? Ya. Nah, di sini boleh gue bacain footnote-nya yang 49 ini, Kus? 49, ya boleh. Boleh ya, gue bacain sekarang. Nah, ini ya 49 ya. Biar gua gedein untuk pemirsa. Nah, ini ya, kelihatan udah ya. Yang di Zoom bisa ngelihat? Yang di Zoom. Kelihatan. Oke, sip. Kita lanjut ya, kita bacakan ya. Hadis dhaif diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Ini bab, ini halaman bab 17 halaman 331. Dalam sanadnya ada Ibnu As-So'ib dan dia ditenggarai sebagai pendusta. Dar, selamat datang di kebenaran, Kus. Ini yang mesti diterima. Tapi di buku saya nggak ada itu. Tapi kalau saya perhatikan, yang membicarakan Ummu Hani bersama Rasulullah di malam Isra itu adalah Ibnu Ishaq, bukan Jarir. Ini riwayatnya yang Ibnu Ishaq, Jarir ini yang sahabat gitu loh. Ngerti nggak? Jadi nanti yang menyampaikan cerita itu pertamanya nanti ke dia dari Ibnu Jarir dulu. Ibnu Jarir menceritakan kepada siapa. Di dalam kepada siapanya itu ada Ibnu As-Sa'ib.